Kamu pikir cinta itu soal perasaan? Takdir? Atau jodoh yang udah digariskan dari langit? Salah besar, itu semua hanyalah sebuah program biologis yang dingin dan penuh perhitungan. Dan yang paling bikin ngeri, program itu punya tanggal kedaluarsa. Sebuah batas waktu yang udah ditentuin sejak awal. Penyebab pastinya sengaja saya simpan di bagian paling akhir. Jadi jangan coba-coba di-skip. Penasaran? Kita bedah tuntas sekarang. Tapi sebelum itu, tekan tombol subscribe dulu, biar kamu nggak ketinggalan update vital kayak gini. Udah? Oke, kita buka kartunya. Selamat datang di Buka Kartu. Coba bayangin deh, jatuh cinta itu sebetulnya kayak lagi ngelakuin eksperimen kimia di lab. Ada 3 tahap utama. Dan masing-masing tahap punya resep, kimia, dan aturan mainnya sendiri yang nggak kelihatan. Kita bongkar satu persatu. Oke, tahap pertama, nafsu. Ini adalah pemicu yang paling dasar, paling primitif, murni digerakin sama hormon. Dan disinilah perbedaan paling fundamental antara pria dan wanita dimulai. Gini, coba pikirin, pria itu operasinya dalam siklus 24 jam. Testosteron mereka itu puncaknya tiap pagi. Artinya, mereka siap tempur hampir setiap hari. Nah, kalau wanita, beda banget. Mereka beroperasi dalam siklus 28 hari. Estrogen, hormon nafsu utamanya, cuma mencapai puncak selama beberapa hari aja dalam sebulan pas sebelum ovulasi. Ini bukan berarti di hari lain nggak ada nafsu ya, tapi puncaknya ya di situ. Sebuah ketidakcocokan jadwal biologis yang fundamental. Terus kenapa bisa beda gitu? Jawabannya cuma satu, evolusi. Wanita itu secara biologis menanggung resiko yang jauh lebih besar. Hamil, melahirkan, sampai risiko ditinggal sendirian. Karena investasi biologisnya segitu tingginya, otak mereka secara otomatis memasang filter seleksi yang super ketat. Tapi, seberapa ketat pun filternya, ternyata ada kunci pasnya. Riset nemuin ada 3 cheat code buat ngebuka sinyal ini. Pertama, aroma. Ini satu-satunya indera yang nyambung langsung ke pusat emosi dan memori di otak. Jadi pakailah parfum yang wanginya tuh baru kecium dari jarak yang sangat dekat, kurang dari 18 inci. Ini bakal nyiptain semacam hadiah di otaknya. Kedua, wajah. Ternyata, janggut tipis tebal atau heavy stubble itu secara konsisten dinilai paling menarik. Kelihatan maskulin tapi nggak intimidatif. Ketiga, penampilan. Pakai warna merah. Ini udah terbukti secara psikologis bikin pria kelihatan jauh lebih menarik di mata wanita. Nah, kalau sinyal nafsu berhasil lolos sensor, kita masuk ke tahap kedua, ketertarikan. Di fase ini, peran penampilan fisik mulai berkurang. Sekarang yang jadi penilaian utama adalah tindakan. Jadi, apa sih yang sebenarnya dicari di tahap ini? Ternyata di sini ada perbedaan yang gede banget. Wanita pada umumnya paling butuh waktu berkualitas. Mereka perlu ngerasa jadi prioritas utama. Sementara pria, mereka paling butuh sentuhan fisik. Inilah bahasa cinta nomor 1 buat mereka. Dan seringkali, ketidakselarasan inilah yang jadi sumber dari hampir semua pertengkaran dalam hubungan. Dan ini adalah angka keramat dalam sebuah hubungan. Sebuah riset legendaris nemuin fakta gila, untuk setiap 1 interaksi negatif, sebuah hubungan butuh 5 interaksi positif cuma buat impas. 5:1. Gila kan? Kok bisa rasionya timpang banget? Jawabannya karena otak kita itu punya cacat bawaan namanya negativity bias. Ini tuh sistem pertahanan dari zaman purba. Otak kita diprogram buat nginget pengalaman buruk 3-5 kali lebih kuat daripada pengalaman baik. Makanya, 1 hinaan itu rasanya jauh lebih nyakitin daripada 5 pujian. Kita butuh 5 momen positif cuma buat menetralisir 1 momen negatif. Terus gimana caranya nabung 5 momen positif ini? Gampang kok. Pertama, ciptain bahasa rahasia atau jokes internal yang cuma kalian berdua yang ngerti. Ini ngebangun semacam benteng kita melawan dunia. Kedua, pakai nama panggilan yang unik dan lucu. Ketiga, kasih kejutan-kejutan kecil. Otak kita itu paling seneng sama hal-hal yang nggak terduga. Dan terakhir, humor. Bikin dia ketawa. Ini salah satu obat perangsang paling ampuh. Kalau tabungan momen positif berhasil ngalahin yang negatif, programnya akan lanjut ke tahap ketiga. Dan ini yang paling berbahaya. Ikatan. Di tahap inilah logika seringkali mati total dan emosi ngambil alih 100%. Selamat datang di perangkap psikologis. Perangkap yang paling umum namanya siklus kejar-menarik diri. Gini cara kerjanya. Satu pihak ngerasa butuh ruang, terus dia narik diri. Pihak kedua langsung panik ngelihat ada jarak dan mulai ngejar.
Nah, makin dikejar, pihak pertama makin ngerasa sesak dan narik diri lebih jauh lagi. Akibatnya, pihak kedua ngejarnya makin kenceng. Ini adalah lingkaran setan yang pelan-pelan menghancurkan hubungan. Dan ternyata wanita itu secara biologis lebih rentan buat jadi si pengejar yang cemas. Kenapa? Ya lagi-lagi evolusi. Buat nenek moyang kita dulu, pasangan pria yang menjauh itu adalah sinyal bahaya. Tanda-tanda dia bakal pergi, ninggalin si wanita sama anaknya tanpa perlindungan. Jadi rasa cemas itu sebetulnya adalah alarm biologis yang teriak-teriak di kepala. Jangan biarkan dia pergi, jaga dia tetap dekat. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan inti. Kalau semua program ini berhasil, terus ikatan udah terbentuk, apa artinya ini bakal bertahan selamanya? Apa program ini dirancang buat kebahagiaan abadi? Jawabannya, secara biologis, adalah tidak. Dan disinilah kita sampai pada rahasia paling kelam tentang cinta. Tanggal kedaluarsa yang saya janjikan di awal tadi. Inilah tahap keempat yang hampir nggak pernah ada orang yang bahas. Data perceraian global menunjukkan sebuah pola yang aneh, tapi luar biasa konsisten. Puncak perceraian di seluruh dunia itu terjadi di sekitar tahun keempat pernikahan. Bukan tahun pertama, bukan tahun ketujuh, tapi spesifik 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Karena 4 tahun adalah waktu yang dibutuhkan seorang anak manusia untuk jadi cukup mandiri, di mana dia nggak lagi butuh kehadiran mutlak dua orang tua untuk bisa bertahan hidup. Dari sudut pandang biologi yang dingin dan tanpa perasaan, misi telah selesai. Program cinta udah menuntaskan tugas utamanya. Setelah titik itu, ikatan biologisnya mulai melemah. Tapi, mengetahui ini semua bukan berarti kita harus jadi sinis, justru sebaliknya. Ini adalah kekuatan. Saat kita sadar ada program yang jalan di alam bawah sadar kita nggak lagi jadi budaknya. Kita bisa memilih. Memilih untuk membangun sesuatu yang lebih dari sekedar reaksi kimia. Sebuah komitmen yang lahir dari pilihan sadar, bukan sekedar dorongan hormon. Sampai jumpa di episode Buka Kartu kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.